Medical check-up atau MCU merupakan salah satu tahapan di proses rekrutmen dan biasanya tahapan MCU ini ada di tahapan paling akhir. Nah, namun banyak yang tersandung di tahapan MCU ini karena merasa diri sehat serta merasa badan juga kuat, tetapi tiba-tiba ketika dites MCU kaget karena gagal. Ternyata setelah MCU data-datanya menunjukkan bahwa kondisi badan tidak baik begitu dan tidak layak untuk masuk perusahaan. Nah, tentu ini akan menjadi PR tersendiri bagi kita yang sedang mengikuti proses rekrutmen. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa lolos di tahapan medical check up atau MCU ini? Sudah hadir bersama kita Dr. Erik, dokter di Rumah Sakit RSUP Sanglah, Bali. Namun sebelum mulai jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Halo, Dr. Erik. Halo, Gimana kabarnya ya nih, Rik? baik. Gimana Rahim? Alhamdulillah sehat. Sekarang Sehat. COVID di Bali gimana, Rik? Udah menurun ya? Oh, turun sih turun. Liburan dong Kasusnya sekarang? udah banyak ya liburan sekarang. Oh, siap. Maksudnya dokter-dokternya udah liburan kan? Ya begitulah. Ah, Harapannya tetap standar lah, tetap iya, turun. tetap turun lah ya. Nah, Rik, eh, kali ini ya kita diskusi mengenai medical check up utamanya untuk teman-teman yang akan mengikuti proses rekrutmen begitu, Rik. Nah, boleh dijelaskan sedikit terlebih dahulu nggak? Medical check up itu apa? Oke. Ya, mungkin pengertian secara umum saja ya. Hmm, Artinya medical check up atau artinya pengecekan kesehatan itu sebenarnya suatu kegiatan yang kita lakukan atau setiap orang lakukan untuk hmm, memeriksakan kesehatan pribadinya. Jadi sebenarnya medical check up itu beragam jenis, banyak hmm, jenisnya, dan itu tergantung keperluannya. Jadi kadang banyak yang menganggap bahwa saya sehat-sehat saja, saya baik-baik saja. Rupanya setelah dilakukan pemeriksaan, rupanya ada terjadi kelainan yang mungkin tidak diketahui sebelumnya. Gitu. Itu sebenarnya tujuan fungsi medical check up adalah untuk memeriksakan kesehatan dan kalau misalnya kesehatannya ada yang bermasalah itu ditangani. Gitu. Itu sebenarnya pengertian secara umumnya medical check up. hmm. Kalau di bahasa Indonesia kan ya pemeriksaan kesehatan ya, sederhana begitu ya. Ya, sederhananya itu. Sederhana seperti itu begitu. Berarti tujuan utamanya medical check up ini adalah untuk ya mengetahui kondisi apa ya, nyebutnya apa sih kalau Seseorang tersebut, kondisi pasien. pasien Ya, itu ya. dalam kondisi bagaimana seperti itu gitu kan ya. Karena mungkin hampir hampir sama kayak kayak COVID kali ya. Mungkin ada orang ngerasa dia nggak kena COVID, tapi setelah dicek, di swab ternyata positif begitu kan. Positif gitu Ah, ya. jadi mungkin hampir sama seperti itulah ya Ya, pemeriksaan. Oke. Dan kurang lebih analoginya seperti itu. oh, analogi seperti itu siap gitu. Nah, eh, kalau spesifik terkait dengan proses rekrutmen di perusahaan begitu, jenis-jenis medical check up apa yang biasanya diterapkan di perusahaan begitu, Rik? Oke. Eh, itu sangat-sangat tergantung dari permintaan si perusahaan tersebut. Jadi Mhm, kadang surat sehat itu atau istilahnya mhm. tujuan medical check up pasti untuk mendapatkan surat sehat gitu istilahnya. Oh, Ya, iya ya. ya artinya kan supaya memang kalau si pelamar pekerjaan ini Mhm, si pelamar ini memasuki perusahaan itu dalam keadaan sehat. mmm, Sebenarnya tujuannya supaya terjadi cost benefit dan cost efisien terhadap si perusahaan tersebut gitu biasanya. mmm, Jadi dan itu sangat-sangat tergantung jenis perusahaan yang akan dimasuki. Jadi sebenarnya medical check up yang dilakukan pun itu mhm, sangat-sangat beragam gitu. mmm, Jadi ada yang meminta tes-tes khusus mhm, misalnya karena mungkin pekerjaannya terkait dengan bidang tersebut gitu. Misalnya contoh mhm, kayak perusahaan karet gitu. Perusahaan karet oh, misalnya contohnya atau perusahaan yang berhubungan dengan karet. mhm, Nah, biasanya mereka akan melakukan medical check up untuk si pekerjanya itu mhm, dengan terkait dengan apakah ada alergi terhadap karet tersebut gitu. Jadi kan mmm, bayangkan kalau misalnya si perusahaan tersebut berproduksi karet, mhm, mhm, tapi rupanya si karyawan ini
alergi karet gitu. Nggak Jadi kan cocok jadi. nggak cocok jadinya kan, sulit Iya, itu jadinya kejadiannya, iya. seperti itu. Jadi, istilahnya, kalau misalnya dia alergi tersebut kan jadinya Mhm, otomatis si pekerja ini nggak mungkin bekerja di perusahaan tersebut gitu. Nah, iya. sebenarnya itulah yang kadang dilakukan, si perusahaan tersebut untuk mengetahui apakah si, pekerja atau si pelamar ini Mhm, mempunyai, masalah-masalah kesehatan yang mungkin mhm, akan mengganggu, pekerjaan dia sehari-hari atau ke depannya gitu. Jadi mmm, sebenarnya kalau dibilang MCU sangat-sangat beragam jenisnya iya, karena tergantung dari, permintaan si perusahaan tersebut juga gitu. oh iya sih, karena ngapain banyak-banyak MCU, tapi yang, di area bekerjanya nanti itu, ya yang digunakan juga nggak semuanya gitu kan, yang Ya menjadi itu makanya. indikatornya gitu ya. Ya misalkan seperti yang tadi Dokter Erik sampaikan, ya kalau dia apa, bekerjanya di areal karet, ya pasti yang berhubungan dengan proses produksi karet, pengolahan dan yang lain-lain seperti itu gitu kan ya. Dan, eee, kebetulan saya juga baru baru sadar gitu kan bahwa dulu pernah magang di salah satu perusahaan tambang gitu di Papua. Itu pas kita mau magang itu disuruh medical check up gitu kan dari Mhm, Padang begitu kan. Itu di salah satu lembaga apa, lembaga pemeriksaan kesehatan mhm. yang terkenal lah di Indonesia Ya gitu kan. ya. Hampir semuanya itu dicek gitu kan. Karena memang dari tuntutan kerjanya emang agak ini sih, masuk masuk tambang gitu-gitulah gitu kan. Nah Mhm. nah jadi sederhananya mungkin untuk teman-teman yang akan, masuk atau sedang berada di proses rekrutmen salah satu pekerjaan atau apapun itu, harus mengetahui betul bagaimana kondisi kerjanya nanti, begitu ya, Dok, ya? Iya, mhm. Dan Jadi terkait mhm dengan, eee, kira-kira, eee, pekerjaannya mungkin akan berhubungan dengan apa gitu. Nah mmm, itu yang harus diperhatikan. iya. Misalkan kalau yang paling sering misalkan di pabrik itu pemeriksaan ke telinga itu biasa paling sering itu. Pemeriksaan telinga paling sering, karena memang suara-suara bising sangat banyak begitu kan. Nah, kalau misalkan sudah tahu gimana kondisi kerjanya, nah berarti kondisi kesehatan apa sih yang perlu kita persiapkan untuk bekerja di situ? Nah, mungkin kita bisa fokus ke pemeriksaan kesehatan atau, pembangunan kesehatan ke arah tempat kerja tersebut, begitu ya, Dok, ya? Ya, Mmm. Nah, kalau, misalkan ini, Dok, gimana tadi ya, eee, apa tapi apa biasanya ada nggak ya, kadang kan misalkan kita sudah tahu nih areal kerja kita seperti apa. Tapi, kadang kita nggak tahu karena kita misalkan terutama bagi mahasiswa fresh graduate kan baru benar-benar nggak tahu ya. begitu kan. Tapi biasanya kalau indikator-indikator kesehatan untuk di tempat kerja atau yang lain-lain itu ada diinformasikan nggak, Dok? Maksudnya di website atau informasi tertentu ada nggak? Biasanya sih nggak ada, Mmm, karena itu tergantung. Jadi biasanya, si perusahaan tersebut, tergantung kalau misalnya contoh kayak rekrutmen, rekrutmen misalnya mhm, perusahaan gitu, mhm, biasanya mereka akan berafiliasi dengan satu lembaga tertentu mmm, lembaga tertentu mhm, untuk periksa kesehatan di sana gitu. Jadi mereka sebenarnya sudah, si lembaga pengetesan tersebut juga sudah mengetahui kira-kira apa saja yang diminta oleh si perusahaan tersebut gitu. Jadi mmm, sebenarnya memang sudah ada, mmm, bakunya bakunya mereka mhm, untuk kira-kira apa yang diperiksa. Hanya memang kadang, biasanya sih ya contoh misalnya, eee, yang kayak seperti yang tadi, yang kalau mhm, misalnya contoh berhubungan dengan mesin dan sebagainya, iya, otomatis itu akan diperiksa secara, pemeriksaan mendalam mhm, tentang bagaimana fungsi telinganya gitu. Jadi oh iya, akan ada, fungsi namanya tes kebisingan gitu. Jadi mhm, akan dites tentang, kebisingannya kira-kira apakah telinganya masih normal atau tidak. Karena mhm, kenapa? Karena ujungnya nanti akan terkait dengan penyakit akibat kerja gitu. mmm, Jadi, karena takutnya adalah si pasien atau si pekerja ini setelah memasuki pekerjaan, rupanya nanti ke depannya dia sakit, mhm, apakah sakitnya ini akibat dari si pekerjaan tersebut mmm, atau sebelumnya itu sebenarnya sudah menderita itu gitu. Nah itu yang iya, akan ditelusuri seperti itu biasanya. iya, Jadi iya, maka kenapa, biasanya disuruh medical check up, untuk, tes-tes yang kayak misalnya kebisingan atau mhm. tes paru atau tes darah dan sebagainya itu sih. Oh iya. Iya setuju banget tuh Dok, dengan yang dokter sampaikan, mmm
salah satu fungsi medical check up ya tadi untuk mengetahui kondisi masuknya si calon karyawan ini seperti apa begitu kan. Dan supaya nanti misalkan ternyata si karyawan ini ternyata sudah sakit sebelum masuk kerja begitu kan. Mhm. Dan bukan efek dari pekerjaan yang ia lakukan begitu kan ya. Dan mungkin saran kalau kalau saya lihat sih bisa jadi juga supaya teman-teman bisa tahu apa aja sih indikator kesehatan yang dibutuhkan untuk bekerja, ya tanya-tanya ke karyawan di dalamnya gitu kan ya. Iya. Nah itu pasti ya udah valid lah kalau misalkan seperti itu gitu kan ya. Datanya apa aja, bahkan mungkin bisa langsung nanya medical check up apa saja yang biasanya di tahap awal dibutuhkan begitu kan ya. Dan itu Hanya ya mungkin mhm, Hanya mungkin kadang ya biasanya sih ada beberapa pemeriksaan yang mungkin yang mhm. standar ya, yang Ah, ada iya, yang standar mhm, yang akan diperiksa oleh si setiap perusahaan gitu. mmm, Karena terkait lagi masalah pembiayaan karena kadang kan, medical check up ini ditanggung sendiri mhm, oleh si si pelamar ya, mhm, ada yang ditanggung oleh si perusahaan. Jadi iya, tergantung, eee, apakah medical check up ini ditanggung atau tidak. Biasanya mhm, kalau yang tidak ditanggung biasanya itu akan sedikit Eee, ya mungkin agak lebih sedikit lah gitu istilahnya, mhm, karena perusahaan pasti akan memikirkan juga, mhm, kira-kira, apakah si pelamar tersebut mampu untuk membayar itu juga, karena kan medical check up kan cukup mahal ya iya untuk bener, pemeriksaannya mhm, gitu. iya bener banget sih. Nah kalau misalkan terkait dengan, medical check up yang standar nih Dok, Mhm, biasanya apa saja, medical check up yang standar oke, yang mungkin di mhm, setiap medical check up ini pasti ada begitu? pasti ada, Heeh, ya. Yang pertama pastinya ya tentang tinggi badan, berat badan itu mhm, pasti, mhm, ya. Artinya untuk mengukur apakah, si pekerja tersebut mengalami namanya obesitas atau tidak. oh ya, Ya, mhm, mhm, obesitas itu artinya kegemukan atau tidak. mhm, Nah, apakah tuh berat badannya itu ideal atau tidak? Apakah, si pasien tersebut atau si pekerja tersebut mhm, itu, akan kalau misalnya contoh, pekerjaannya itu lebih sering di lapangan. mmm, Kalau dia terganggu dengan berat badan itu kan nanti akan sedikit iya, kesulitan juga kadang. mhm, Nah, kemudian yang kedua biasanya, ya tanda-tanda vital mhm, biasanya ya seperti ya misalnya tekanan darah, kemudian nadi, mmm, suhu, kemudian saturasi, oksigen dan sebagainya. Itu biasanya itu standar. mhm, Itu pasti akan selalu diperiksa di setiap pemeriksaan, MCU. mhm, Karena kenapa? Karena tekanan darahnya juga berpengaruh, karena tekanan darah yang tinggi, itu salah satunya bisa berpengaruh ke, nanti ke depannya apakah si pasien tersebut atau si pekerja tersebut akan menderita lebih lanjut atau tidak, gitu. mhm, Nah, kemudian selain itu, biasanya akan diperiksa darah. Nah, darah ini ada beragam komponen. mmm, Jadi, sebenarnya di dalam cek darah ini juga, ada beberapa jenis. Jadi, mhm, yang pertama, mungkin kalau kita bilang dari darah bisa kita periksa mengenai, tentang darah rutin, darah lengkap. Darah lengkap mhm, itu artinya kita bisa ngecek tentang, kadar sel darah merah kita, sel mhm, darah putih kita, trombosit, atau keping-keping darah, gitu. mhm, Nah, kemudian juga bisa mengetahui apakah, kekentalan darahnya itu bagaimana, apakah mhm, kental atau tidak, gitu. mhm, Nah, selain itu biasanya juga akan diperiksa mengenai, ya standar itu yang gula, mhm, asam urat, kolesterol. Mungkin mmm, itu akan sering diperiksa. mhm, Eee, nah, kemudian biasanya selain itu biasanya akan diperiksa kencing. iya, Nah, kencing mhm, itu juga sering. Nah, kadang di beberapa apalagi sekarang kan memang sedang digalakkan untuk bebas narkoba. iya, Biasanya mhm, ya setiap rekrutmen, apalagi rekrutmen-rekrutmen yang misalnya contoh yang berhubungan dengan perusahaan dan sebagainya, itu biasanya mereka akan kadang meminta, mhm, apalagi yang kayak sesi mahasiswa, itu mhm, sekarang udah mulai meminta untuk, tes narkoba. iya, Karena kenapa? Ya seperti kita ketahui, perusahaan kan tidak mau juga nanti ke depannya bermasalah mhm, mengenai pekerja yang memiliki narkoba, histori narkoba atau tidak, gitu. mhm, Nah, itu tes narkoba. Kemudian juga ada namanya tes, di kencingnya itu biasanya akan dites juga masalah, gimana apakah ada curiga ke arah batu ginjal mhm, atau infeksi dan sebagainya, itu bisa diperiksa dari sana. Nah, kemudian selain itu, biasanya akan diperiksa juga mengenai yang rata-rata ya, tapi tidak semua, itu ada mhm, ronsen, ada mmm, foto dada. mhm, Nah, biasanya foto dada ini untuk mengetahui apakah si pasien ini memiliki riwayat, penyakit paru gitu. mhm, Jadi mungkin, akan diperiksa paru-parunya, apakah paru-parunya normal atau tidak gitu. Nah, mhm,
Biasanya sih pemeriksaan-pemeriksaan ini aja sih biasanya diperiksa, Iya. rata-rata sih itu. Kemudian yang satu lagi mungkin buta warna ya, buta Ya. warna itu kayaknya standar Mhm. untuk dilakukan, karena, ya kalau si pekerjaannya tersebut berhubungan dengan tombol-tombol atau warna-warna Atau gitu, kabel-kabel nah gitu kan? ya kabel-kabel yang Heeh, warnanya rupanya merah, kuning, hijau dia heeh, tidak bisa bedakan, nanti mhm, itu berbahaya jadinya kan. mmm, Nah itu, jadi biasanya buta warna akan diperiksa gitu. Nah iya, hanya memang, tergantung dari jenis pekerjaannya lagi gitu. Jadi, mhm, apakah pekerjaan tersebut memang membutuhkan, pemeriksaan itu atau tidak gitu. Jadi biasanya sih jarang, hanya memang, biasanya MCU yang lebih lengkap, mhm, nanti fungsi hati, kemudian ada fungsi ginjal dan sebagainya, mhm, itu biasanya diperiksa setelah, si karyawan tersebut atau si pegawai tersebut sudah memasuki perusahaan gitu. Biasanya iyap, sih gitu, mhm, karena terkait dengan, biaya mungkin yang agak iya, mahal, biasanya mhm. sih gitu. Iya sih. Jadi tadi itu ya yang standar-standar aja gitu kan, pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan, berat badan, terus pemeriksaan darah begitu, terus pemeriksaan air seni juga, mata, telinga kalau memang Mhm, dibutuhkan gitu ya, terus ya memang kembali lagi sebenarnya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya ya. Soalnya ya iya, misalkan kayak mata kalau buta warna itu ya pasti nggak akan diterima kalau misalkan pekerjaannya yang berhubungan dengan warna-warna begitu kan. Tapi mhm, kalau tidak berhubungan dengan warna-warna itu ya kemungkinan besar akan diterima begitu. Nah, jadi, nah kalau terkait dengan supaya bisa lolos di medical check up ini Dok, eee, dari kan tadi itu banyak ya Dok ya, apa, yang iya, mesti diperiksa begitu kan. mhm, Eee, tentu kalau supaya bisa medical check up ya harus sehat gitu kan. iya, Harus sehat gitu kan, maksudnya harus sehat semuanya begitu kan. Nah, cuman misalkan bagaimana, misalkan nanti kita akan menghadapi medical check up gitu, sementara kita nggak tahu kondisi, ya kita ngerasa ya kayak sehat-sehat aja gitu kan. bisa saja. Nah, baiknya apa yang mesti kita persiapkan menuju medical check up itu, Dok? Oke. Yang pertama pastinya, yang pastinya ya, Mhm. artinya, eee, H-1 hari itu pasti tidak boleh begadang, itu Oh ya, pasti. mhm, Ya, itu pasti tidak mhm, boleh. Kemudian, tergantung sih sebenarnya karena mhm, untuk persiapan-persiapannya mungkin yang pertama ya makan makanan yang sehat, mhm, ya kan, jangan terlalu bermakan yang berminyak, mmm, kemudian apalagi, nanti akan ada pemeriksaan misalnya contoh kolesterol gitu ya. iya, heeh, Ya kalau kalau habis makan misalnya KFC gitu kan, atau makan makan, ayam goreng yang lain gitu heeh, ya, atau makan apa gitu yang mhm, berminyak-berminyak. Nah, supaya besoknya dia periksa kolesterol gitu. Nah, itu juga akan berpengaruh sedikit biasanya. mmm, Nah, sebenarnya sih terkait dengan pemeriksaannya, biasanya, mereka akan meminta untuk puasa atau tidak, mmm, gitu. mhm, Ya, itu biasanya akan ada pemeriksaan, yang cek darah puasa, mhm, sama cek darah yang, biasa saja, yang tidak puasa mmm, juga nggak apa-apa, mhm, gitu. Nah, biasanya kalau yang puasa berarti memang harus teratur, mhm, ketat, 8 jam, tidak boleh makan, mhm, minum boleh, tapi minumnya air putih, oh gitu. iya, Kemudian, terkait dengan, persiapan mungkin yang, harus dihadapi ya mungkin mhm. yang pertama, ya sebenarnya sih satu-satunya cara ya sebenarnya harusnya sudah mengetahui dulu Nah, apa itu setuju. sakitnya gitu. Itu Mhm, sih sebenarnya. Jadi mhm, sebenarnya ya memang kalau mau mengeluarkan istilahnya dana mhm, lebih itu mhm, istilahnya, ya silakan dulu diperiksa mhm, kira-kira pemeriksaan apa yang dibutuhkan, misalnya kayak misalnya periksa darah, kolesterol dan sebagainya. Sehingga sudah ada persiapan mhm, kira-kira, kalau memang gulanya tinggi misalnya, mhm. atau kolesterolnya tinggi. Nah, dengan mengurangi makanan-makanan yang berminyak dan Mhm. sebagainya, itu akan mengurangi nanti. Oh, iya. Atau nanti bisa dengan makan obat gitu Mhm. misalnya contohnya gitu. Nah, Oh, hanya tapi memang kalau misalkan makan obat nggak ketahuan gitu dong? sebenarnya tergantung, sebenarnya Tergantung. tergantung. Hanya memang, ini sedikit agak tricky sih kalau kita Tapi bilang obatnya ya, jangan karena disebut ya, Dok, ya? ya, jangan disebut. Karena itu, kalau disebut ya pasti nanti dibilang, "Oh ini tadi manipulasi," gitu Oh, kan, iya, seperti itu. benar benar. Ya, hanya memang sih sebenarnya,
intinya sih sebenarnya Mhm, kalau memang kita akan menghadapi ujian tersebut, kita sudah prepare. Kita sudah prepare mhm, kira-kira MCU apa yang akan dilakukan, mmm, yap, dan kalau memang bersedia, istilahnya bersedia untuk mengeluarkan dana lebih, mhm, ya boleh dilakukan MCU dulu terlebih dahulu, sehingga mengetahui kira-kira apa yang bermasalah di dalam tubuh kita. Karena memang sebenarnya kita nggak akan tahu kita mmm, punya penyakit gula, kita punya penyakit mhm, kolesterol dan sebagainya tanpa kita mengecek gitu. mmm, Gitu. Jadi sebenarnya memang ya sebenarnya kalau kita berbicara untuk lolos, misalnya untuk mhm, lolos ya ya berarti harus ada usaha lebih gitu. Usaha ah, lebih artinya kita mengeluarkan dana lebih mhm, untuk mungkin pemeriksaan gitu. mhm, Tapi kalau memang kita tidak mau mengeluarkan dana lebih, boleh saja. Ya yang penting yang pertama cukup istirahat. Itu yang mmm, paling penting. Karena istirahat yang tidak teratur atau begadang itu bisa mempengaruhi tensi kita, kemudian mmm, denyut nadi, kemudian mhm, nanti hasil darahnya juga nanti akan berpengaruh. mmm, Kemudian selain itu, makanlah atau minumlah yang, eee, kalau bisa ya usahakan yang sehat. Yang mmm, sehat itu misalnya contohnya yang, sayur, buah, kemudian, yang daging-daging, dikurangi gitu. mhm, Artinya boleh makan daging, mungkin mhm, satu 2 boleh, mhm, tetapi jangan terlalu banyak. mhm, Kemudian ikan-ikanan gitu, itu boleh gitu. mhm, Nah, kemudian, makan yang teratur selama kurang lebih kalau mau bagus hasil darahnya, biasanya sih sekitar sebulanan ya. oh ya. Sekitar sebulanan, Oh berarti itu mohon teratur. mohon maaf Dok, berarti kalau misalkan cek darah kalau cek darah tapi Mhm. biasanya memang wajib kan ya di medical Iya, ya. Berarti semua untuk mempersiapkan cek darah baiknya sebulan sebelum MCU begitu ya? iya, Mmm, kalau kalau untuk ini persiapannya, dia persiapannya ya artinya mhm. kan tubuh kan nggak mungkin dalam waktu 1 minggu tiba-tiba berubah, Iya, ya. Artinya nggak mungkin gitu, heeh, pasti kan kita butuh proses. Nah, heeh, proses inilah yang akan kita, butuhkan gitu. Jadi mmm, sebenarnya kayak misal contoh, orang yang sakit gula pun sebenarnya mhm, kalau kita bilang sebenarnya cek gula juga ada 2 jenis iya, gitu. mhm, Cek gula yang pertama itu adalah cek gula yang standar yang biasa saja ya, artinya mhm, angkanya keluar gitu, misalnya contoh angka 200, 100-an gitu, itu mhm, langsung gitu kan. mhm. Nah, ada namanya satu cek gula lagi yang mengetahui apakah si pasien ini mempunyai riwayat gula selama 3 bulan yang lalu. Oh, iya Itu iya ada iya. cek gula yang seperti itu Iya gitu. iya iya. Nah, jadi sebenarnya tergantung gitu. Maka kenapa ya kalau dibilang apakah minum obat akan berpengaruh? Sebenarnya ya enggak juga kalau misal contohnya dia yang diceknya spesifik. Misalnya contoh cek Mmm, gula. Cek gula yang kalau diceknya yang 3 bulan yang lalu ini, mhm. ya maka kalau dia minum obat pun nggak akan pengaruh karena memang sudah ketahuan dia punya gula duluan Oh ya, gitu. mhm, Ya, jadi sebenarnya minum obat pun tidak akan mempengaruhi segimana apapun, mhm. tapi tetap bagaimana pola makan Ah, sama pola sehari-hari kita itu yang mempengaruhi gitu. Jadi mmm, maka kenapa minimal banget itu sebulan sebelumnya itu kita sudah melakukan persiapan. mmm, Persiapannya seperti yang tadi cukup istirahat, mhm, kemudian makan makanan yang teratur mhm, sama yang sehat gitu ya. Kemudian yang ketiga kalau usahakan kalau bisa itu adalah olahraga. mmm, Nah, kenapa? Karena olahraga ini ujungnya akan memperbaiki sel-sel tubuh gitu. Jadi, seperti yang kita ketahui sebenarnya iya, sebenarnya sudah semua orang ketahui bahwa olahraga itu memang bagus untuk kesehatan. mhm, Nah, bagusnya untuk kesehatan apa? Artinya gini, pasien atau si pelamar pekerjaan ini, gitu, kalau dia dengan olahraga teratur, tubuhnya itu akan, mempunyai istilahnya kalau seperti yang kita bilang itu dalam bahasa awam itu adalah mempunyai, kemampuan untuk melakukan, eee, perubahan, artinya mmm, atau meregenerasi sel-sel yang mmm, dulunya rusak menjadi bagus gitu. mhm, Nah, dengan olahraga itu bisa memperbaiki itu gitu, walaupun memang tidak instan gitu ya. Nah, tapi tidak dengan olahraga yang intens, artinya dengan yang, ya udah saya olahraga aja tapi terus-menerus gitu, enggak juga gitu. Artinya olahraga yang cukup ideal, tapi yang memang menyehatkan gitu. Nah, kemudian selain itu, usahakan, kalau memang, ada beberapa pemeriksaan yang mungkin akan berhubungan dengan, paru-paru, mhm, atau berhubungan dengan suara, telinga, dan sebagainya, jangan, atau hindarilah
daerah-daerah atau aktivitas yang bisa mempengaruhi tersebut gitu. Mhm. Contohnya, kalau akan ada pemeriksaan paru, usahakan jangan terkena dengan asap-asap Mmm. kendaraan atau asap-asap rokok dan Mhm. sebagainya. Karena ujungnya nanti akan bisa berpengaruh ke sana gitu. Mungkin nanti gambarannya mungkin akan terjadi gambaran seperti punya riwayat merokok misalnya. Nah, Mhm. seperti itu. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan suara-suara telinga misalnya, Mhm. maka janganlah pergi ke tempat-tempat yang musiknya keras gitu. Mmm. Malah Mhm. nanti jadinya Mhm. bisa tuli sesaat, malah itu nanti jadinya mempengaruhi hasil tes. Itu sih. Jadinya mungkin pemeriksaan secara umum itu, Mhm. tapi kalau memang untuk khususnya itu harus hindari aktivitas-aktivitas atau faktor-faktor yang akan mempengaruhi itu gitu. Jadi Mmm. tapi kecuali ya misalnya contoh kalau yang punya riwayat alergi, misalnya contoh alergi karet misalnya, atau alergi apalagi ya, misalnya emas, Mhm. besi misalnya, Mhm. maka kalau yang alergi-alergi seperti itu ya itu nggak bisa kita perbaiki karena Iya. memang ujungnya akan kelihatan gitu. Mhm. Nah, kemudian kalau yang misalnya contoh buta warna ya seperti itu ya tidak mungkin lagi kita kita bisa perbaiki gitu ya. Mmm. Karena memang buta warna itu kan memang penyakit yang memang sudah ada dan itu menahun gitu istilahnya. Mmm. Jadi Mhm. Mhm. memang tidak bisa kita perbaiki lagi ya memang paling kita kalau kita tahu bahwa kita tidak bisa melihat warna ya jangan melakukan melamar pekerjaan yang pekerjaannya membutuhkan warna gitu. Mhm. Sehingga chance masuk peluangnya itu untuk masuk ke pekerjaan itu lebih besar gitu. Itu Mmm. aja sih. Wah, nih bermanfaat banget nih apa yang disampaikan oleh dokter nih. Berarti tadi itu, kalau boleh saya simpulkan tadi ya istirahat yang cukup, terus pola hidup yang baik juga gitu, makanan dijaga, berolahraga, terus juga, ya itu tadi ya, Dok, ya, kalau dan hindari ya yang bisa membuat, badan nggak sehat lah, misalkan hindari Mhm, asap, merokok, terus suara yang berlebihan juga begitu. mhm. Terus misalkan apalagi sekarang, WFH lebih banyak lihat monitor begitu kan. Monitor ya, Jadi akan mempengaruhi nanti heeh. ketajaman mata juga apa istilahnya kayak pemeriksaan mata itu nanti akan Mhm. berpengaruh gitu. Mmm. Kalau kita sering kecapekan melihat monitor itu juga Mhm. bisa. Iya. Dan lagi yang disampaikan oleh dokter tadi bahwa, eee, tadi untuk pemeriksaan darah aja mungkin salah satu contoh ya butuh 1 bulan ya, Dok, ya? Misalkan untuk merecovery-nya ya, begitu ya? Sebenarnya sih lebih lama Oh, lebih lebih lama lebih bagus, heeh. lebih bagus, Mhm. tapi ya kalau kita tarik ke paling minimal banget, Mhm. paling minimal sekali itu ya 1 bulan gitu. Mmm. Karena Bener. tubuh juga punya pengaruh karena nggak mungkin misalnya, kita tiba-tiba dalam Mhm. seminggu kita hidup sehat, Mhm. tiba-tiba tubuh kita berubah gitu, itu nggak Mhm. mungkin gitu. Jadi Mhm. kan setiap tubuh itu punya waktu masing-masing untuk regenerasi selnya gitu. Mhm. Nah itu, Mhm. yang kita ambil itu itunya. Mmm. Baik baik, Dok. Dan juga ya tadi itu, ya kalau bisa jangan besok mau MCU baru sadar hari ini gitu kan. Ya, Itu jangan jangan banget lah gitu. Artinya ketika kita memang mau proses mencari pekerjaan atau mengikuti proses rekrutmen, ya sedini sedini mungkin ya harus dipersiapkan dan jangan sedini mungkin ya dari saat ini ya pola hidup kita harus kita jaga gitu kan, mau ya, ada MCU ataupun MCU enggak atau gitu kan tidak ya. ya. Ah, ya setuju banget tuh. Nah ini, Dok, tadi terkait dengan yang dokter sampaikan yang menarik sih. Soalnya kalau misalkan kita mau MCU nih, tapi kita nggak tahu kondisi kita gitu kan, terus tiba-tiba kita tes gitu. Tes itu kan yang menentukan kita lolos atau enggak gitu kan. Ya, Dan memang kejadian gitu, ada salah satu narasumber kita juga yang sebelumnya di salah satu perusahaan BUMN, bagus begitu, top lah, dan gagal di MCU begitu. Ternyata setelah diketahui jadi dia, MCU gagal begitu kan, terus dia penasaran begitu kan, "Kenapa kok saya bisa gagal ya?" Gitu kan. Perasaan badan sehat, masih muda begitu kan, olahraga juga, wah bagus begitu kan. Dan dia MCU ternyata gula darah kalau nggak salah itu tinggi begitu. Dan ya mungkin untuk di umurnya juga ya agak-agak inilah begitu kan. Apalagi di zaman sekarang kayaknya anak muda lebih kena kolesterol itu bisa lebih cepat.
Nah itu mungkin kadang, ya kayak seperti batu kecil gitu, tapi kalau kita kesandung ya jatuh gitu kan. Nah, jadi kalau saran dari dokter tadi, ya baiknya kita tes terlebih dahulu sebelum MCU begitu kan ya? Ya, Mhm, sebenarnya sih ya itu karena memang mhm. MCU ini kan sebenarnya kan pemeriksaan kesehatan. Iya, Ya, artinya kan heeh, pemeriksaan kesehatan itu bukan pemeriksaan kesehatan yang khusus untuk saat heeh, pekerjaan saja sebenarnya. Tapi iya, kalau MCU ini kan sebenarnya kalau di luar negeri itu MCU itu mhm, kayak rutin mereka lakukan. iya, Mereka si warga negaranya itu rutin memang melakukan itu karena memang untuk pemeriksaan kesehatan gitu. Karena mhm, tanpa pekerjaan atau dengan pekerjaan pun mhm. mereka tetap melakukan MCU gitu. Iya, iya sih. Dan ya kalau boleh nanya nih Dok, untuk yang standar aja sih, misalkan pemeriksaan darah, terus tekanan darah, terus tinggi badan, berat badan, air seni, mata, telinga, biayanya berapa Dok? Oke, kalau terkait dengan biaya ya, itu Supaya nanti nih sangat-sangat teman-teman kan yang mau MCU, nah ini yang ya. standar-standar dulu lah gitu kan, ketahuan biayanya berapa gitu kan. Yang pastinya satu nggak ditanggung BPJS, itu Iya, pastinya. iya, benar benar Jadi benar. jadi Bayar kalau sendiri ya? MCU bayar sendiri gitu. Heeh, Jadi BPJS nggak akan menanggung mhm, MCU gitu, itu udah pasti. mhm, Karena, sewaktu saya ngetes juga, itu MCU mhm. juga bayar semua gitu. Jadi nggak ada yang gratis juga gitu. Iya Jadi iya, kita memang mhm, bayar. mhm, Eee, Biasanya yang pertama mungkin yang paling rutin ya mungkin yang tekanan darah, buta warna, itu mungkin standar ya. mhm, Mungkin standar ya itu tergantung ini kembali lagi ya harga mhm. itu sangat tergantung fasilitas kesehatan. Ah, iya, Jadi yang saya ungkapkan di sini itu bukan artinya itu jadi patokan, mhm, oh harganya segini, enggak. mhm, Tapi itu cuma kisaran, karena itu bisa bervariasi gitu. Nah, karena masing-masing pemeriksaan saja itu bisa mhm, berbeda-beda. Pemeriksaan di rumah sakit A mhm, dengan di rumah sakit B itu bisa mhm. berbeda harganya walaupun Iyap, sama-sama yang diperiksa sama gitu. sama, mhm, Ya, yang pertama adalah mungkin pemeriksaan umum. mhm, Umum itu mungkin yang tekanan darah, buta warna, dan sebagainya, mhm, termasuk fee dokter dan semuanya itu mhm, biasanya mungkin di angka 100 hingga 200. mmm, Ya, tapi biasanya sih ya 100 itu nggak mahal sih, mhm, biasanya 100-an udah cukup lah. mhm, Nah, kemudian cek darah. Cek darah ini kalau kita rata-ratakan di lab-lab yang lumayan terkenal yang biasanya ada di semua daerah, mhm, itu harganya sih biasa kalau yang darah rutin yang kita mhm, periksa cuma, sel darah merah, sel darah putih, dan sebagainya itu, mhm, kekentalan darah dan sebagainya, itu di angka 100-an hingga 200, mmm, mhm, ya. Itu cuma cek darahnya yang untuk sel darah itunya. Nah, kalau untuk pemeriksaan, gula, kolesterol, kemudian, asam urat, mhm, itu tergantung lagi gitu. Karena gini, mungkin gula juga ada beberapa jenis gitu, yang mhm. seperti saya sampaikan, ada namanya gula puasa, Oh saat iya? puasa itu diperiksa gulanya, Ah hah, ada yang namanya gula yang saat setelah makan itu mhm, diperiksa, mhm, ada yang diperiksa, yang mhm, gula yang tadi seperti yang saya katakan untuk mhm. diperiksa tracking selama 3 bulan, apakah dia punya penyakit Oh, gula atau tidak. iya iya iya, Itu juga beda. Nah, yang biasanya yang 3 bulan itu lebih mahal lagi gitu. Nah, mmm, kalau yang gula-gula biasa saja, standar ini kurang lebih mungkin di angka, ya tergantung iya, di mana. Kalau misalnya yang alat yang biasanya sering dilakukan di apotik dan di apa, itu heeh, kan biasanya murah ya, paling heeh. cuma 50.000 dan Oh, sebagainya ya. iya iya, Ya, tapi kalau di lab mungkin agak sedikit mahal, gitu mmm, ya. mhm, Nah, yang asam urat juga sama sekitar segitu, biasanya kolesterolnya lebih mahal karena memang yang kolesterol itu lebih mahal ya. mhm, Nah, itu biasanya ya orang pada ini 100-an gitu. mhm. Nah, tapi beda lagi, karena kalau di lab, kolesterol juga ada beberapa jenis gitu. Iya. Ada namanya kolesterol jahat, kolesterol baik, Oh ya gitu? pernah dengar ya? Ya, namanya ada kolesterol yang jahat, kolesterol Mhm, baik, mhm. itu yang kalau diperiksa lagi, kolesterol total dan sebagainya itu ada beragam jenis, itu beda lagi. Jadi itu Oh, mhm sekitar di mhm, angka 300 sampai 400 gitu. mhm. Nah, biasanya sih jarang dilakukan pemeriksaan itu, karena Iya, kenapa? Karena terkait dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh si pemeriksa, mmm, gitu. Kemudian untuk pemeriksaan mata itu sangat-sangat tergantung,
Kalau yang buta warna itu udah include lah yang tadi yang pemeriksaan umum itu udah termasuk biasanya. Tapi kalau Hmm, pemeriksaan yang, dia minus berapa dan sebagainya itu beda lagi. Karena itu hmm. pemeriksaan minus itu biasanya itu nanti ada alat khususnya yang diperiksa dan itu biasanya di angka ya mungkin sekitar 200, 300 lah gitu. Oh ya. Nah, kemudian periksa narkoba, narkoba juga beda-beda gitu ya. Tapi kalau kita sendiri yakin nggak pernah pakai narkoba, ya Berarti nggak usah nggak gitu. usah gitu Nah, ya. itu nggak usah, itu Tapi ngapain gitu kalau kan. pernah make nih gitu kan. Nah, itu Tapi bahaya itu jangan. kan hasil periksa. Janganlah gitu Iya. ya. Heeh. Nah, narkoba itu tidak ada satu efek baik pun di narkoba itu nggak ada. Iya. Heeh. Ya, itu sih paling pentingnya. Hmm. Kemudian untuk misalnya ronsen, misalnya Hmm. ronsen dada itu bervariasi biasanya di angka sekitaran 200 sampai 300 kurang lebih. Oke. Hmm. Hmm. Ya, jadi kalau kita total kurang lebih ya kalau kita biaya sendiri mungkin bisa jutaan ya, Bisa jutaan benar. mungkin Hmm. bisa. Hmm. Ya, Hmm. itu sangat-sangat itu yang minimal banget. Hmm. Ada lagi perusahaan yang minta request tes alergi misalnya. Wah, Hmm. itu lebih mahal lagi. Tes Oh iya. alergi itu lebih mahal lagi. Hmm. Kemudian ada yang namanya dites fungsi hatinya misalnya. Hmm. Maka itu beda lagi. Nah, fungsi Hmm. hati itu lebih ada lagi khususnya sekitaran Hmm. berapa Hmm. ratus ribu gitu itu ada lagi gitu. Iya Jadi iya. sebenarnya biaya itu sangat-sangat bervariasi, Hmm. tetapi biasanya di lab itu di lab-lab tertentu biasanya itu mereka Hmm. punya paket. Ah iya iya iya. Nah, itu biasanya Paket. mereka Ah. perlu punya paket. Hmm. Paket MCU lengkap misalnya, Hmm. atau paket MCU standar gitu. Nah, Hmm. itu mereka punya paketnya. Nah, itu Hmm. bisa memanfaatkan yang seperti itu. Karena kenapa? Biasanya kalau yang ngambil paketan biasanya Hmm. lebih murah dibandingkan kita minta sendiri. Kita Hmm. minta sendiri, minta ini, maka lebih mahal biasanya. Tapi kalau yang Oh ya. paket biasanya lebih murah gitu. Tapi ya tetap saja sesuaikan dengan Hmm. perusahaan yang akan dimasuki gitu. Jadi Hmm. ujungnya jangan kalau bisa tanyalah ke teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah masuk perusahaan tersebut. Hmm. Tanyalah kira-kira kebiasaan perusahaan tersebut itu mengecek MCU-nya yang kayak gimana gitu. Jadi sehingga teman-teman sekalian di sini tidak membuang-buang uang Hmm. periksa lab atau pemeriksaan MCU yang tidak Ah, diperlukan gitu. benar benar. Hmm. Karena itu sangat-sangat mahal. Kalau Nah kita ya. periksa semuanya itu mahal Hmm. banget gitu. Hmm. Bisa sampai jutaan lah gitu. Iya iya. Setuju setuju banget sih. Jadi kurang lebihnya jika teman-teman mau ikut mau tahapan MCU, ya tadi menjaga badan, pola hidup, istirahat yang cukup itu standar lah begitu ya, Dok, ya. Mhm. Dan tadi jika sudah itu yang harus diketahui adalah eh, indikator kesehatan apa saja yang dibutuhkan di tempat kerja tersebut begitu ya. Betul. Itu Mhm. harus secara valid kita ketahui begitu kan. Ya, Ya bisa jadi nanya ke orang yang bekerja di dalamnya begitu atau mungkin searching di internet begitu misalkan oh mungkin akan ada yang bocoran-bocorannya gitu iya kan. bocoran-bocoran pasti ada gitu kan. Nah, terus juga kalau misalkan sudah ada ya saran sebaiknya tadi seperti yang dokter sampaikan ikut ambil MCU mandiri begitu ya, sesuai dengan Ya, indikator yang dibutuhkan tadi begitu kan ya. Ya memang akan keluar uang sedikit sih begitu, bukan sedikit sih, banyak gitu ya. lumayan soalnya. Lumayan soalnya, tapi ya jadi supaya mungkin juga supaya uangnya nggak mubazir, ya validitas dari informasi indikator kesehatan yang dibutuhkan tadi ya itu cukup penting begitu ya, Dok, ya. Jadi ketika kita Ya. mau MCU mandiri, kita udah tahu begitu, apa aja yang mau dibayar begitu kan. Karena memang, ya seperti yang tadi saya sebutkan gitu, awalnya di MCU itu gagal di salah satu BUMN, dia tes MCU bayar sendiri, terus setelah itu dia evaluasi badannya, ya dia ubah pola hidup dan yang lain-lain itu hingga indikator kesehatannya lebih bagus lagi. Dia masuk di salah satu BUMN top lagi dan alhamdulillahnya lolos gitu. Nah, Mhm. jadi ya nggak kita nggak mau lah ya, maksudnya lolos gara-gara hal yang gimana ya? Kita udah persiapan untuk interview, persiapan untuk CV, persiapan untuk tes gitu kan. Tapi gagal di MCU gitu kan gimana rasanya? Dan MCU itu di tahapan akhir begitu kan ya. Iya. Nah, jadi Karena nggak bisa kita iya, nah dan misal nggak bisa kita ubah juga ya, Dok, ya. Nah, dan tadi ya saran dari dokter tadi, ya kalau tadi angka-angkanya juga udah disampaikan, kisarannya berapa, tapi ya di masing-masing fasilitas kesehatan beda-beda ya, Dok, ya. Nah, beda-beda gitu kan. sih sebenarnya gini, kalau Mhm, memang eee, itu kan artinya kan kita sekali ngecek itu mhm, kan kita udah tahu nih,
kita udah tahu. Misalnya contoh, ya yang saya tahu biasanya pelamar kerjaan itu biasanya nggak cuma di satu perusahaan. Mmm, Ya mhm biasanya kan mhm gitu mhm. ya. Ada Mhm, kan biasanya kan melamar itu di beberapa jenis perusahaan, ada A, B, C, D, iya dan iya. sebagainya. Mhm Nah, itu sebenarnya itu bisa dipakai. Jadi MCU yang, mandirian sekali itu saja, mhm itu setidaknya teman-teman sudah tahu gambaran, awalnya saya itu punya penyakit apa, mhm kalau saya itu sehat-sehat saja, ketika itu kan berarti kan teman-teman ketika melamar nanti ke perusahaan mungkin si A, mhm. perusahaan rupanya yang A ini nggak keterima mungkin di wawancaranya atau di mana ya, tapi kan Iya. teman-teman masih punya peluang di perusahaan B atau perusahaan C dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman di perusahaan B dan C ini kan Mhm. MCU tidak menjadi momok lagi buat Iya teman-teman iya iya. sekalian karena, Iya iya. sudah tahulah, "Oh ini saya sehat kok," gitu. Jadi, Mhm. ya udah aman gitu. Jadi, Mmm. teman-teman nggak takut lagi gitu. Siap siap. Jadi ini, banyak banget lah yang disampaikan oleh Dokter Erik nih terkait dengan, medical check up. Dan mungkin, closing statement nih Dok, tadi Mhm, udah banyak banget, eee, apa sih kunci utamanya Dok? Mungkin ya rangkuman dari apa yang dokter sampaikan dari awal diskusi kita sampai sekarang, apa sih yang menjadi kunci utama supaya oke teman-teman bisa lolos di medical check up? oke. Buat teman-teman sekalian, Mhm kalau teman-teman, akan menghadapi MCU sebagai salah satu tahap seleksi mhm untuk, pekerjaan, saran yang seperti dari awal, yang pertama adalah kenali dulu perusahaannya itu bergeraknya dalam jenis apa. mhm Kemudian di bidang apa, kemudian, pekerjaannya bagaimana. Kemudian yang kedua, mhm kenali juga, atau cari-cari informasi mengenai kira-kira pemeriksaan apa sih yang akan dilakukan. Nah, ketika itu dilakukan, kemudian sambil melakukan tersebut, teman-teman sudah mempersiapkan. Mempersiapkannya itu ada 2 tahapan. Yang tahap pertama mungkin kalau, teman-teman tidak mau melakukan pengecekan secara mandiri, mhm, karena mungkin terkait dengan biaya dan sebagainya, kalau yap, apalagi kan teman-teman baru lulus, mhm kemudian disuruh cek yang jutaan harganya, mungkin itu kok mhm, itu jadinya, mungkin kalau teman-teman tidak mau, itu bisa saja dengan cara bagaimana kita menjaga kesehatan. yap, Nah, yang penting intinya adalah MCU ini bukan, untuk sebagai kepentingan pekerjaan tersebut saja, tapi sebenarnya untuk kepentingan mmm, tubuhnya teman-teman sekalian gitu. iya Jadi, iya, kalaupun nanti misalnya contoh teman-teman punya, ketahuan misalnya, ada riwayat misalnya gula misalnya, mhm atau kolesterol. Nah, apakah, orang muda tidak bisa terkena kolesterol? Kan enggak, kan mhm, bisa juga kena bisa kolesterol juga, ya. mhm Nah, bisa juga dan orang kurus pun bisa terkena kolesterol. Jadi mhm enggak harus orang yang gemuk baru kolesterol, enggak. mhm Jadi kurus juga bisa kolesterol. Jadi, semua tipe tubuh sama semua, mhm nggak bisa ketahuan, kita kita bisa tahunya melalui hasil darah. Nah, jadi supaya teman-teman tidak memakan biaya ini, yang pertama adalah teman-teman harus menjaga kesehatan. Jaga kesehatan dengan cara apa? Ya seperti yang sering dibilang oleh semua orang mhm atau di internet atau di mana pun itu adalah yang pertama adalah makan makanan yang sehat dan bergizi, mhm itu pasti. Kemudian yang teratur. Kemudian setelah itu olahraga yang teratur juga. mhm. Dan olahraga jangan yang dipaksakan. Jadi jangan, Oh, dipaksakan olahraganya sehingga nanti tercapai, kecapaian mhm atau lelah gitu, malah itu mhm, jadi bumerang buat teman-teman sekalian. mmm, Selain itu, usahakan selalu rutin, minum kalau memang, ingin meningkatkan imunitas tubuh, mhm ya mungkin makan buah-buahan, sayur-sayuran gitu yang mengandung vitamin mhm, atau kalau enggak, kalau memang tidak bisa makan buah-buahan sama sayur-sayuran, ya minumlah vitamin gitu. mmm, Ya multivitamin yang begitu banyak itu kan mhm untuk kekebalan tubuh, mhm imunitas tubuh itu juga bagus. mhm Selain itu usahakan hindari hindari, paparan terhadap, efek-efek mungkin yang akan, mengganggu. mmm, Misalnya contoh kayak mengganggu paru atau mengganggu telinga atau mhm mengganggu mata dan sebagainya. Nah, kurangi aktivitas yang seperti itu. Biasanya, dengan melakukan itu saja kalau memang teman-teman tidak punya penyakit keturunan misalnya atau mhm tidak punya penyakit apapun sebelumnya,
harusnya sih ketika teman-teman melakukan medical check up, itu hasilnya normal, Hmm, gitu. baik. Ya, jadi harapannya, teman-teman mulai sekarang Hmm. mulai sekarang, bukan bukan nanti ketika teman-teman baru lulus atau ketika lama pekerjaan itu baru melakukan hidup cara hidup sehat, enggak. Hidup sehat itu bukan untuk pekerjaan, tapi untuk Yap. teman-teman semua. Jadi, saran saya tetap, lakukan, eee, kehidupan atau, cara hidup yang sehat, Mhm, makannya bergizi dan sebagainya. Ketika itu dilakukan, semoga mau melamar pekerjaan atau mau melamar pendidikan atau mhm, mau melamar apapun itu, semoga bisa lolos, gitu. mhm. Siap, nih bagus banget saran dari Dokter Erik nih. Jadi kita menjaga kesehatan itu bukan cuma buat lolos MCU rekrutmen aja Iya, gitu kan. Terus kalau kita persiapan buat rekrutmen aja nanti setelah lolos, wah bablas terus semuanya 14 gitu dulu kan. makannya semua gitu. Iya, ya efeknya ya nggak sehat lagi. Jadi ya kembali lagi berarti ya Dok ya, tujuan utamanya tidak untuk rekrutmen saja, tapi memang untuk ya kehidupan yang lebih baik lah begitu kan. Nggak mau juga teman-teman, eee, sakit-sakitan begitu kan karena pola hidup yang nggak bagus begitu ya. Terima kasih banyak Dokter Erik, ini bermanfaat banget sarannya dari Dokter Erik, mengenai medical check up. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan diskusi ini bisa memanfaatkannya dengan baik dan juga bisa lolos di proses rekrutmen yang teman-teman ikuti. Terima kasih Dokter Erik, Iya, kapan-kapan kita sama-sama. diskusi lagi Dok. Oke, Ayo semoga Dok, sukses buat teman-teman semua yang akan melakukan tes MCU atau melamar pekerjaan semuanya. Semoga amin. sukses. Amin. Terima kasih banyak Dokter Erik. Ya.